Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya. Semoga teman-teman dimanapun kalian berada sehat walafiat ya, tidak kekurangan sewaktu apapun. Amin. Yang sedang sakit semoga diangkat penyakitnya ya Allah. Yang sedang kesulitan semoga dimudahkan, diringankan. Yang sedang bekerja semoga dilancarkan apapun itu pekerjaannya. Yang sedang bertani semoga pertaniannya hasilnya melimpah ruah. Teman-teman, mari ikut saya. Pagi ini saya ada kegiatan mau membuat ini ya, sayur sop sama mau goreng ayam gitu ya. Mari ikutin saya. Pertama-tama saya mau menggoreng bumbunya ya. Bumbunya sop ya. Saya itu buatnya sopnya sedikit ya teman-teman. Bumbunya ini tadi, mari, bawang putih sama bawang merah, karena saya itu masak itu nggak terlalu banyak gitu ya, sama buah pala seujung jari manis ya, itu aja. Nah, mari prosesnya, kita tumis dulu dengan minyak yang sedikit ya teman-teman. Bumbunya sudah harum, kita masukkan jahe yang sebesar indik jari. Kita kasih cengkeh, 2 butir cengkeh ya teman-teman, supaya dia harum. Kita masukkan air. Ini air kaldu yang perebusan daging ya teman-teman. Saya masukkan ya kaldunya. Saya masak sop daging cuma sedikit ya teman-teman untuk kaldunya. Seperti ini. 1,5 piring kecil ya teman-teman, nggak penuh. Nah, itu. Kita masukkan ya dagingnya ya, yang udah saya rebus. Saya potong-potong. Kita kasih lada bubuk. Gak terlalu banyak teman-teman, pedasnya nyengat. Kita kasih MSG, yang nggak suka skip aja ya. Juga andekan pun ngasih nggak usah terlalu banyak juga. Kita kasih penyedap rasa yang rasa ayam. Kita kasih garam secukupnya. Nanti kita cek rasa, kalau kiranya asinnya kurang boleh kita tambah. Saya tidak punya kayu manis teman-teman, sama ini ya, bunga lawang-lawangnya. Kita kasih gula sedikit. Aturan dikasih kayu manis dengan bunga lawang-lawang ataupun kapulaga kita cemplungkan, tapi saya tidak punya persediaan, jadi yang ada aja ya teman-teman. Untuk menjelang ini mendidih, kita pindahkan ke kompor sebelah. Jadi saya mau goreng ayam. Kompor saya yang sebelah tuh anginnya kuat betul ya teman-teman. Jadi itu mubal-mubal bahasa Jawanya itu, ngabul-ngabul gitu ya. Seperti itu. Jadi saya hari ini mau bikin sop daging tapi tidak banyak. 1 on daging ya teman-teman. 1 on daging.
Saya mau goreng ini ya teman-teman. Goreng ayam. Nah, jadi saya bikin sop daging sedikit sama kentang wortel. Saya mau membuat sambal kecap ya. Ini sambal kecapnya ini cabai rawit saya goreng dulu dengan bawang putih ya. Kita goreng, lalu kita giling pakai tangan ya, pakai manual ya. Saya tidak pakai blender. Saya kasih bawang goreng seperti ini. Kita kasih kecap ya. Jadi saya membuat sambalnya sambal kecap gitu ya. Nah ini teman-teman, saya membuat itu sambalnya sambal kecap. Bawang gorengnya ini cukup tabur aja ya. Jadi yang saya giling itu bawang putih sama cabai rawit gitu ya. Nah paduannya antara sop ayam goreng sambal kecap kayak gitu ya. Seperti itu teman-teman. Mari saya mau goreng ayam dulu ya. Sambil goreng ayam ya. Ayamnya ini saya tidak bekap ya teman-teman. Saya tidak dibekap, saya tidak ini saya marinasi aja. Marinasinya itu bumbunya bawang putih, bawang merah, jahe, kunyit, laos, serai. Seperti itu teman-teman. Lalu saya remas-remas ayamnya, saya biarkan 30 menit ini tadi. Saya kasih masako ya tadi itu. Seperti ini teman-teman. Jadi 24 jam dia tidak keras ya teman-teman. Ayamnya saya goreng seperlunya aja. Karena kalau sudah dingin kurang enak. Jadi kita gorengnya panas-panas. Seperti itu teman-teman. Boleh 3 potong aja ya, karena saya cuma berdua. Nanti sore menggoreng lagi sama tempe ya teman-teman. Nah ini tempenya, goreng tempe sama ayam sambil kecap, bikin sop. Alhamdulillah ya, menu sederhana, menu rumahan, masak cara orang rumahan seperti ini. Nanti kapan kurang, kapan kita mau makan sore, boleh kita goreng lagi gitu. Ini sopnya sudah mulai lumak teman-teman. Dagingnya udah saya rebus dulu ya. Saya ngesopnya ini saya kasih kentang, 2 buah kentang, 1 buah ini ya wortel ya. Kita masukkan biar lembut. Karena saya cuma berdua, jadi masaknya nggak terlalu banyak ya teman-teman. Ini aja juga nggak habis. Jadi 1 buah daging, 2 buah kentang, 1 buah wortel. Sudah cukup. Saya kasih kol sedikit ya teman-teman. Kolnya saya kasih 1 lembar ya. Saya kasih kol 1 lembar. Nggak usah banyak-banyak ya, kolnya kurang kayaknya ya. Kalau saya nggak punya kembang kol ya, sebenarnya aturannya kembang kol ya, dibandingkan dengan kolnya. Tapi nggak apa-apa lah, yang penting ada sayurannya ya teman-teman. Kayak biasa
sebentar. Sayuran ini udah mulai umur ini ya, tapi biarkan sampai lembut, kita cek rasa dulu, nanti baru biarkan sampai betul-betul lembut. Mantap teman-teman, cuma kurang garamnya kurang asin sedikit. Saya sudah hampir out ya, hampir out ya gasnya. Seperti ini teman-teman, itu kegiatan saya pagi hari seperti ini. Saya memasak, setelah memasak mengumpulkan semua piring-piring yang kotor, lalu saya cuci piring menjelang sampai istirahat dulu, lalu kita istirahat. Setelah selesai sholat asar sore, baru saya mulai jualan. Seperti itu teman-teman. Saya jualan itu tidak terburu-buru. Apinya hampir awet. Saya ini tergolong orang yang santai ya teman-teman, tidak terburu-buru karena nggak ada yang nangisin ya. Suami sudah minum susu pagi, sudah sarapan roti, nanti jam-jam 12, setengah 12 menjelang sholat tidur baru makan siang. Seperti itu teman-teman ya. Oh, api saya ini sudah isdet nih. Saya mau ganti gas dulu ya teman-teman. Gas saya habis nih. Saya gulingkan dulu supaya betul-betul habis. Allahu Akbar. Nambah isdet teman-teman. Saya ganti gas dulu. Ganti gas dulu teman-teman. Gasnya habis. Ya Allah. Ini adalah suka-suka ini ya, ngos ya, gosok. Saya baru-baru ini ya teman-teman, saya bisa menggunakan gas kecil. Dulunya saya tidak bisa memakainya, takut karena ini terpaksa, tidak ada temannya di dalam sini saya, jadi harus bisa. Tapi kalau gas yang besar bisa saya, tapi alhamdulillah sekarang saya sudah bisa menggunakan gas yang kecil.
Oh, ini perlu diganti bijinya karet. Buat susah aja dia ini. Allahu Akbar. Saya belajar membenahi gas ya teman-teman. Saya mau ganti karetnya dulu karena karet ini kadang-kadang kendor gitu ya. Kalau saya nggak bisa, nggak ada yang bisa dimintai tolong teman-teman. Astagfirullah. Karena saya sendirian di warung sama suami ya. Buat suami saya kan sakit, jadi dia tidak tahu gantinya ya teman-teman. Jadi saya harus mengerti mengganti gas. Alhamdulillah, kayak gitu teman-teman ya. Jangan ngeluh, apapun tuh kita kan yang masih pekerjaan apa, insya Allah bisa dikerjakan. Karetnya itu gampang-gampang susah ya teman-teman. Kadang-kadang bagus pun tidak menjamin dia bisa bonek dengan kepala gasnya. Mudah-mudahan tidak ada kendala. Alhamdulillah ya Allah. Harus saya pukul-pukul. Allahu Akbar. Alhamdulillah, sudah bisa teman-teman. Ya, biar kita. Ngawak ya teman-teman. Ngawak dia. Saya timpain batu dulu ya teman-teman. Kepala gas ini saya timpain batu. Seperti ini teman-teman. Nah, saya sudah mulai lagi goreng. Apinya sudah bisa. Seperti itu teman-teman. Bismillah. Alhamdulillah. Ternyata sudah. Saya menggunakan daun sopnya itu satu batang yang kecil ya teman-teman, sama daun bawangnya itu satu batang yang kecil. Masa saya tidak kasih banyak ya
makan sehari. Kalau misalnya suami saya malam tuh minta makannya itu sate ataupun mungkin martabak gitu ya, nggak habis untuk makanannya. Tapi itu teman-teman. Anginnya kuat teman-teman. Di sini saya tanpa AC, tanpa kipas itu pakai kipas kali-kali ya. Cuma anginnya itu terlalu kuat. Milir, usis kata orang Jawa. Ayam goreng yang cuma dimarinasi seperti ini teman-temannya langsung kita goreng itu lebih enak daripada yang kita bekep ya. Lebih enak dan lebih gimana ya, lebih halus gitu, seratnya itu tidak kejel, tidak keras, pokoknya enak. Boleh dicoba teman-teman ya. Disimpan aja di dalam kulkas yang betul dingin ya, jadi jangan sampai bau ya. Tapi tadi saya mendadak ya marinasinya, saya simpan lama-lama dalam kulkas. Cuma ayamnya saya simpan dalam kulkas, saya dinginkan dulu kurang lebih sekitar 30 menit, lalu saya kasih marinasi. Saya goreng tempe teman-teman. Masakan tuh gak harus mahal-mahal teman-teman, apalagi di masa-masa ekonomi yang sulit seperti ini gitu ya. Ekonomi sulit, jadi pintar-pintarlah kita hidup untuk menyiasati hidup ya. Pintar-pintar untuk kita mengatur belanjaan, makan enak, makan mewah, bergizi dan bervitamin itu tidak harus yang wow gitu ya. Tidak bisa beli daging 1 kilo ya, beli seperempat seperti itu juga bervitamin. Begini so kenapa seperti itu ya teman-teman. Untuk pergantian menu ya, jadi tidak monoton itu aja gitu ya. Kalau saya masaknya itu karena saya jarang ke pasar ya teman-teman, cuma saya harus sekali belanja itu saya stok untuk dalam beberapa minggu gitu ya. Ayam, ikan, misalnya ada daging, tempenya sudah matang, warnanya sudah brown. Murah meriah ala saya. Untuk hidup yang sederhana, cukup tempe, ayam goreng, cukup
sopan daging sedikit. Udah begitu ya teman-teman. Ada juga matanya pengen makan apa ya. Nah ini teman-teman, ayam goreng tempe udah cukup seperti ini ya. Warnanya agak-agak kecoklatan, coklat tua ya. Ini cukup. Sambal kecap, ayam goreng, tempe, sop. Kalau mau ceplok telur, kerupuk. Terceplok telur mau makan baru ceplok teman-teman, panas-panas gitu ya. Seperti ini. Mencari makan itu yang murah meriah, yang kiranya kita terjangkau, tidak menguras kantong terlalu dalam gitu ya. Nggak harus nak diada-adakan gitu ya. Bukan saya karena membuat konten, bukan, emang sudah keseharian saya seperti ini ya. Saya tidak di luar konten pun juga saya tetap seperti ini gitu ya. Jadi saya menjadi diri saya sendiri, tidak menjadi orang lain gitu ya. Tidak mengada-ngada. Yang saya tidak mampu, saya tidak mau apa ya, memaksakan diri. Seperti itu teman-teman ya. Sesuaikan dengan penghasilan saya, dengan berapa banyak yang saya makan gitu aja. Dan kedua, mantap teman-teman. Serius mantap, mantap mantul. Kita masukkan kuahnya. Ngapa saya itu masak itu sampai lembut ya teman-teman? Karena suami saya itu sakit, udah 1 tahun lebih, sakit, stroke. Jadi menelannya itu kurang sempurna gitu ya. Menelan itu kurang sempurna. Kalau tidak lembut, dia tidak bisa. Jadi saya makan itu mikirkan dia, lebih terutama saya pikirkan dia. Kalau dia bisa makan, saya ngikut aja. Tumis kangkung pun saya potong itu pun halus-halus gitu kan. Kalau saya potong itu panjang-panjang, dia mau makan di piring itu saya guntingin semuanya sayuran itu supaya dia bisa menelan. Seperti itu teman-teman. Jadi saya makan tidak memikirkan diri saya sendiri, saya terutama saya pikirkan dia. Kalau saya kan alhamdulillah sampai saat ini saya masih sehat, teman-teman. Jadi saya masak betul-betul harus lembut, yang kiranya dia bisa makan. Seperti kayak ayam, kayak ikan gitu. Saya suirin dulu halus-halus. Masak ikan tuh sampai tidak ada tulangnya gitu ya, supaya dia bisa makan gitu. Kalau banyak tulangnya dia nggak bisa makan. Apalagi saya goreng kering gitu kan, dia tidak bisa makan teman-teman. Karena apa? Jadi percuma saya masak tapi dia tidak bisa makan, saya harus masak lagi gitu. Jadi sekalian jalan ya untuk masak saya dengan dia. Seperti itu teman-teman. Kita masukkan ya daun sopnya. Daun sopnya ini jujur aja sedikit ya, tinggal batang-batangnya gitu ya. Jadi supaya itu halus gitu ya. Seperti itu teman-teman. Walaupun dia itu sakit, alhamdulillah pelan-pelan dia bisa jalan ya. Dari total tidak bisa jalan, kita panggilkan tukang terapi, alhamdulillah dia bisa jalan gitu ya. Nah bisa jalan sambil kita terapi sendiri juga. Seperti itu teman-teman ya. Nah dia sudah bisa jalan, sudah bisa makan. Dulunya waktu sakitnya tidak bisa menelan air atau bubur gitu ya. Tapi alhamdulillah sekarang sudah makan, sudah habis 1 piring ya. Nah makanya saya masak itu betul-betul harus lembut kayak gitu teman-teman ya. Jadi kalau ayam seperti itu harus kita potong-potong halus nanti. Seperti itu teman-teman, supaya dia bisa makannya biar gampang. Alhamdulillahnya itu juga dia sudah bisa sholat, sudah dari mulai puasa kemarin. Walaupun mungkin dengan pelan-pelan ya. Jadi walaupun sakit kita tidak boleh terlalu meratapin, yang penting kita selalu berusaha dan ikhtiar ya, maupun doanya dari teman-teman,
terutama kita berdoa dengan Allah ya, semoga kita dikasih kesehatan dan umur yang panjang teman-teman. Jadi di dalam keadaan sakit kita tidak boleh mengeluh ataupun kita berutuk, tidak boleh teman-teman. Selalu bersyukur, ada sakit, ada sehat, ada kering, ada air, ada miskin dan ada kaya. Ada kalanya kita tuh punya uang, kan? Jangan terlalu senang. Ada kalanya juga kita tidak punya uang. Makanya di saat kita punya uang harus pandailah untuk menghemat yang tidak perlu ataupun tidak penting, tidak perlu dibeli. Seperti itu saya. Itu untuk pribadi saya ya. Kan. Jadi omongan saya, kegiatan saya seperti ini, ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya. Yang kiranya bermanfaat, mari silakan teman-teman disimak. Yang tidak bermanfaat tidak usah didengarkan, ya teman-teman. Kita masukkan daun bawangnya seperti ini. Kalau orang kan masaknya kan setengah matang ya sayurannya, saya tidak teman-teman, karena dia tidak bisa menelan kayak gitu teman-teman. Alhamdulillah sudah hampir selesai. Kita kasih bawang goreng teman-teman. Saya menggoreng bawang kemarin itu 1 kilo ya, sudah tinggal segini ya. Saya goreng bawang 1 kilo. Jadi di pasar tuh murah, bawang goreng tuh murah. Cuman banyak tepung, pengik, kalau tidak salah itu belinya, dan juga tidak ada campurannya. Jadi saya lebih bagus saya goreng sendiri seperti itu ya. Sudah sampai di sini dulu ya teman-teman. Nah ini masakan saya. Nah, seperti ini masakan saya. Nah, kami kecap. Sampai di sini dulu teman-teman video kami yang ini. Jumpa lagi di video berikutnya. Jangan lupa like, komen. Jadi like dan komen kalian itu sangat membantu saya biar saya semakin semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.